khusus nanti mereka bisa dikeluarin bareng buat orang ya. Siap. Oh, si dia bantuannya. Oke, seru dah. Siapa yang mau jadi obat cacing? Ya, nah, udah nonton. Nah, tadi bu, kayaknya pengen lagi bu nonton film tadi di mana bu? Ada nggak bu di RCTI? Tak ada. Adanya di YouTube Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Ya, nanti Tadi sudah dengarkan video ya. Perkenalan dulu, Ibu bernama Bu Nani ya. Jadi Ibu ingin sedikit merefresh video yang tadi ya. Belewat, ya. Nah di situ ada obat ya. Nah obat masuk ke bagian otak atau usus. Baik. Kemudian ada dua cara kerjanya kan? Masih ingat? Oke, 1, 2, 3. Siapa? Kakak abangnya. Nah, coba sini kakak. Ya, boleh. Ya, baik. Nama siapa? Oh, Hafsah kelas. Nah, tadi ingat pertanyaannya ada dua ya cara obat untuk membasmi cacingan di dalam usus. Coba cerita singkat seperti apa tadi cara kerjanya? Masuk dalam perut, ya. Ke usus, wah hebat dengan videonya ya. Ingat ya, terus apa lagi? Ya, berterima kasih. Terus dibasmi itu kayak gimana tuh? Benar ya Bapak Ibu ya? Benar ya? Tepuk tangannya dulu. Iya, alhamdulillah. Jadi ya, ada obat cacing di mana nanti di goodie bag-nya ada obat cacing ya. Nah, ada yang belum pernah minum obat cacing? Ada semua? Sudah? Nah, nanti di dalam goodie bag-nya bilang sama orang tuanya ya bahwa ada obat cacing. Kalau yang belum pernah minum obat cacing itu dihitung 6 bulan. Nah, biasanya di sekolahan ya, ibu guru di sekolahan sini ada dikasih dari puskesmas nggak? Alhamdulillah, berarti ada. Nah, jadi kalau misalnya ada di goodie bag, ditanya sama orang tuanya ya bahwa apakah sudah minum obat cacing atau belum. Kalau belum, silahkan diminum. Di situ ada bentuknya tablet. Nah, boleh Bu Adis mungkin tambahkan Bu Adis bagaimana cara meminum obatnya di rumah nanti ya. Baik. Oh iya, kasihan yang maju Bu, boleh sebentar ya Bu ya. Kita kasih dulu hadiahnya. Ya. 1, 2, 3. Baik. Tepuk tangannya buat ya. Baik, Bu Adis, bisa melanjutkan. Bu Nani, ini saya mau jelaskan nanti anak-anakku sekalian akan ada dapat goodie bag, di dalamnya ada obat cacing. Goodie bag coklat. Coba dilihat kan. Nah, nanti setiap anak akan dapat ini. Nih di dalamnya ada apa sih? Di dalamnya ada apa aja? Oh, ada potong kuku. Nanti dapat potong kuku, apalagi Kak? Sama obat cacing. Ada apa lagi? Ada sabun sama pasta. Di dalamnya ada sikat gigi, pasta gigi dan sabun cuci tangan. Supaya apa? Kalian terbiasa gosok gigi nggak di rumah? Pagi sehari gosok giginya. Satu kali
Ya, minimal 2 kali sehari. Kalau mau tidur gosok gigi dah. Nah, yang paling penting adalah mau tidur gosok gigi. Kemudian ada sabun cuci tangan dipakai ya di rumah. Kemudian ada apa lagi kak di dalamnya? Ini ada kipas. Kipasnya isinya informasi terkait cara cuci tangan dan cegah cacingan. Jadi kipasnya nggak hanya dipakai untuk kipas, tapi juga bisa dibaca ya. Nanti di rumah dikasih tahu ke mama, bapak, sama adik-adik sama kakak di rumah terkait informasi tentang cacingan dan cara cuci tangan yang benar, ya. Kemudian juga ada poster mengenai informasi edukasi terkait obat cacingan. Nanti posternya ini akan kami berikan ke pihak sekolah supaya bisa digantung di ruangan di sekolah. Ya, kemudian saya informasikan terkait obat cacing ini. Nanti anak-anak semua dapat di dalamnya ada obat cacing isinya 2 buah. Isinya 2, tapi nggak diminum dua-duanya, hanya diminum 1 tablet saja. Ada yang belum bisa minum tablet? Sudah bisa telan tablet belum? Belum bisa. Nah, jadi tabletnya ini nanti boleh dihancurkan di rumah, minta bantu sama ibu ya, sama di rumah dihancurkan, boleh dikasih, kalau pahit boleh dikasih gula atau sirup boleh supaya nggak pahit. Kemudian ini hanya diminum 6 bulan sekali. Jadi ingat-ingat misalnya minumnya hari ini tanggal 26 November, berarti 6 bulan kemudian minum lagi obat yang satunya, atau obat yang satunya boleh dikasih ke orang rumah. Yang jelas untuk anak umur 6 sampai 12 tahun itu 1 tablet. Umur berapa kalian? Ada yang lebih dari 12 tahun? Masih 12 kan tapi kan? Masih 13. Masih 13 tahun masih boleh. Jadi nanti minum 1 tablet. Yang 1 tabletnya boleh dikasih ke adik yang dalam rentang umur 6 sampai 12 tahun. Jadi kita mau demonstrasi. Hal yang mau kita peragakan di sini, yang pertama adalah mana dulu, potong buku dulu, cuci tangan dulu. Kenapa? Kenapa potong buku dulu? Karena setelah potong buku kita harus disampaikan oleh Pak Dani. Nah, nanti Pak Dani yang akan mengarahkan. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan potong buku ya. Jadi tadi disampaikan bahwa buku itu salah satu tempat berdiamnya cacing, itu harus dipotong. Nah, bagaimana cara memotong buku yang baik? Tentu kita sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, yang pertama silakan buka dulu. Nah, ya. Kalau waktu potong kuku itu memang secara dalil itu tidak banyak ya, tapi beberapa ulama mengatakan setiap Jumat potong kukunya, bukan setahun sekali, atau memang menunggu agak panjang, karena kalau terlalu pendek juga susah motongnya ya. Nah, kemudian kalau ada beberapa kuku yang memang keras ya, oleh karena itu biasanya kita kalau mau lembut kukunya itu kita rendam lah tangan itu ya, biar agak lembut kukunya. Baik, yang pertama ini simpan di koce. Sudah siap dipakai? Nah, yang pertama jari atau tangan mana dulu yang harus dipotong? Tangan kanan. Nah, setelah tahu tangan kanan, jari mana dulu? Bagus. Jari telunjuk. Nah, coba potong tangannya, jangan kukunya. Ya, panjang nggak? Oh ya, nggak apa-apa kalau potong pendek yang dipaksakan. Kelingking dan kelima telunjuk jempol. Setelah selesai baru ke tangan kiri.
dengan urutan yang sama. Telunjuk dulu, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Lanjutkan dengan kaki, kaki pun begitu, ya. Nah, supaya tidak berceceran, maka motongnya sambil duduk supaya nanti kuku yang dipotongnya tidak berserakan. Nah, lalu dibuang kemana? Tong sampah atau dikuburkan. Betul, baiknya seperti itu ya. Bisa dipahami? Saya, jadi pertama tangan kanan. Jari mana dulu yang pertama? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Selesai tangan kanan, lanjut ke kiri. Urutannya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Masya Allah, udah pandai semua ya, ternyata udah bisa semua kan. Silakan foto buku yang diberikan nanti semuanya dapat ya, semuanya dikasih foto buku. Terus tadi ada kertas warna biru, itu adalah stiker, bisa ditempel di mana aja yang bisa mengingatkan kita untuk gunting buku. Oke, selanjutnya kan udah gunting buku, perhatikan kalau ada cacing-cacing di dalamnya langsung hilang enggak? Nah, berarti selanjutnya harus cuci. Oke, sekarang kita mau belajar cuci tangan. Caranya, habis itu kita antri ke tempat wudhu untuk praktek langsung. Habis praktek langsung baru kita ambil yang ada di depan. Ada kakak-kakak cantik yang lagi berjualan. Yes, dan jualan itu cuma nanti itu akan dibagikan kepada adik-adik yang sudah cuci tangan. Yang belum cuci tangan ada dapat berarti. Ada di sini yang mau tidak cuci tangan? Nah, jadi tidak dapat kue dong abang. Tidak cuci tangan. Ya, oke. Selanjutnya materi praktek cuci tangan akan disampaikan oleh Ibu Heni. Diperhatikan ya, biar nanti sampai di tempat praktek sudah hafal. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah praktek potong kuku ya. Sekarang saya akan mempraktekkan cuci tangan yang benar ya. Kenapa? Supaya kumannya yang tadi ada misalnya cacing di dalam kukunya benar-benar bersih ya. Bagaimana? Ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Berdasarkan siapa? Oleh Dinas Kesehatan ya, atau Kementerian Kesehatan yang dianjurkan supaya tangannya benar-benar bersih, terhindar dari kuman penyakit ya. Maka terhindar juga dari penyakit cacingnya. Nah, tapi ibu nggak bisa menggunakan mic-nya ya, atau memperagakan cuci tangannya. Oke, siap? Siap mendengarkan? Baik, kita mulai ya. Yang pertama, tangannya dibersihkan dengan air ya. Ya, beri sabun di bagian telapak tangannya. Setelah itu, tangannya sabunnya diratakan seperti ini ya. Setelah itu, langkah yang kedua apa? Setelah dibersihkan seperti ini, yang dibersihkan adalah punggung tangannya. Nah, seperti ini, yang kanan, terus yang kiri digosok. Sudah, yang kedua. Yang ketiga adalah membersihkan sela jarinya. Seperti ini, ya, bisa juga seperti ini. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, yang pertama tadi bersihkan, diratakan sabunnya, kemudian bersihkan punggung tangannya kiri kanan, kemudian bersihkan sela jarinya. Setelah itu diputar tangannya seperti ini, bersihkan yang kanan,
Baru bersihkan yang kiri. Ingat, yang kanan, baru yang kiri. Setelah itu mana lagi? Bersihkan ibu jarinya seperti ini. Yang kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu, bersihkan bagian kukunya yang kanan, yang kiri. Ingat nggak? Yang pertama, di mana tadi? Ya, ratakan sabunnya. Ya, ratakan sabunnya. Yang kedua, iya, punggung yang kanan, tangan yang kanan, punggung tangan yang kiri. Setelah itu, iya, sela-sela jarinya dibersihkan. Setelah itu, gini dulu, bersihkan bagian ini. Permukaan jari yang sini dengan cara diputar seperti ini, kanan kiri. Baru setelah itu ibu jari yang kelima ya, ibu jari yang kelima. Yang keenam adalah kukunya. Nah, seperti ini, kiri dan kanan. Oke, ulangi lagi. Siapa yang bisa ulangi? Siapa? Ya, yang cewek. Ayo, yang cewek aja. Jadi, Ya, ayo. Satu, dua, tiga. Yang pertama. Ya. lanjutkan tuh. Bersihkan. Katakan sabunnya. Yang kedua. Ya, punggung jari, punggung tangannya ya. Yang ketiga. Ya, sela-sela jari. Kemudian yang keempat. Ya. Ini. Tangannya dibuat seperti ini, ya, dicautkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini, gosok kiri dan kanan. Setelah itu, ibu jari, ya, kanan, kiri. Setelah itu, kukunya, ya, kanan dan kiri. Ada berapa langkahnya? Iya, baik. Sudah ingat semuanya? Sudah siap praktek? Ya, baik. Lompat loh. Boleh kasih air sedikit biar busanya keluar. Oh, belum. Tadi udah belajar, kamu pengen bahasa Inggris? Enggak, belum ya? Rasakan. Habis itu punggungnya, punggung kanan, kiri kanan. Ya. Habis punggung kiri kanan, sela-sela jari. Sela-sela jari. Habis itu putar tangannya. Putar kiri kanan, baru ibu jari. Ibu jari. Baru kukunya. Ya, habis itu bersihkan dengan airnya. Seperti ya. Ya, udah bersih, udah bilang.
sabunnya. Cemilan sehatnya. Jadi Bapak mau menginformasikan ya. Jadi penularan cacing itu tidak hanya di panah ya. Jadi bisa juga melalui gadget atau handphone ya. Jadi biasa kalau sudah di rumah itu biasanya langsung pegang handphone ya kan. Nah handphone juga itu kan nggak pernah dibersihkan ya. Nah ini juga salah satunya jadi sarang kuman, sarang bakteri yang jahat ya. Jadi sebelum makan tetap konsepnya adalah kalian harus cuci tangan ya. Jadi gadgetnya harus dibersihkan dulu ya dengan menggunakan tisu basah yang mengandung antibakteri ya. Kemudian sebelum makan dipersilakan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nah jadi sambil makan jangan pernah sambil main gadget atau main handphone ya. Karena di sini sarangnya kuman, sarangnya bakteri yang jahat ya. Jadi ketika Anda mau makan, adik-adik mau makan semuanya itu harus cuci tangan Anda. Ternyata bahan alam yang bermanfaat untuk penyakit cacingan. Nah, nanas adalah salah satu tanaman yang punya khasiat sebagai anti cacing. Tapi dia bisanya hanya untuk pencegahan, bukan pengobatan. Siapa yang pernah makan nanas? Saya. Oh, hampir semuanya benar. Siapa yang suka nanas? Oh, mantap. Siapa yang suka kulit nanas? Oh, ada. Saya kira yang suka kulit nanas. Ya, bisa pula kulit nanas ya. Tapi ternyata nanas itu banyak manfaatnya dari kulit sampai ke isinya ya. Ya buatnya mungkin bisa sambil ceritakan ya, sambil dilihat ke depan ya, adik-adik. Tadi udah pada dikasih tahu ya, cacingan itu apa sih? Iya benar. Nah tadi Bu juga udah ada bilang kalau ada bahan alam yang bisa dipakai untuk mencegah cacingan. Nah ini dia bahan-bahannya tuh. Ada apa tuh? Nanas, kunyit sama jahe. Nah, kunyit jahe sama nanasnya diapakan? Kita nanti langsung ke pembuatan aja nih. Nah, di situ kalian bisa lihat adik-adik. Nah, ini nanas, kunyit sama jahenya ini kalau di depan sini di video ini pakein namanya slow juicer. Tahu nggak adik-adik slow juicer? Jadi untuk bikin jus, jadi ada alatnya. Nanti hasil akhirnya itu adalah berupa jus. Jus itu tahu ya kalau jus ya? Nah, berupa jus. Jadi nanti jusnya itu yang diminum. Buat apa? Buat mencegah cacingan tadi. Ya. Nah, selain tadi dipakein flow juicer, kalian bisa pakai di pause aja kali. Nah, di pause. Nah, tadi kalau yang di video tadi kan pakainya slow juicer. Mungkin ada yang di rumah nggak punya atau misalnya nggak ada alatnya. Jadi selain pakai slow juicer, ini nanas, kunyit sama jahenya itu bisa di blender. Siapa yang punya blender di rumah ibunya? Oh banyak ya. Blender bisa. Terus kalau misalnya di rumah nggak ada blender, Bu, bisa pakai yang namanya parutan. Kalau parutan punya nggak di rumah? Nah, ya biasa buat parut apa? Buat parut apa di rumah? Apa? Iya bisa pakai parutan itu apa? Ya jadi nanti setelah diparut kemudian disaring. Nah saringnya itu nanti yang diminum. Kemudian yang paling sana itu adalah yang tadi alat yang namanya slow juicer. Nah ini minuman yang nanti akan dibagikan ke adik-adik ya.
Ini adalah jus sari, nanas, jahe, dan kunyit yang fungsinya adalah untuk mencegah cacingan. Ya, itu ya adik-adik, nanti silakan ditunggu. Jusnya akan dibagikan ke adik-adik satu per satu. Oke, baik. Terima kasih. Kan ada yang bilang nggak suka jamu bu, nggak suka jamu. Oke, ternyata bukan jamu, ternyata adalah sari buah dan sari rempah yang punya khasiat. Nanti ini dominan rasanya manis. Kalau ada rasa-rasa kunyit, rasa-rasa jahe itu anggap saja sebagai sesuatu yang sehat ya. Nah, kalau nanti misalnya bu takut bu nantinya mau minumnya sama-sama mama, boleh ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai di rumah nanti jangan disimpan di luar ya. Kalau mau agak tahan dia bisa disimpan di kulkas ya. Kalau di kulkas itu bisa seminggu. Tapi kalau misalnya sudah dingin seperti ini disarankan untuk langsung diminum. Ini kayak kita minum Yakult ya. Yakult kan tidak banyak, makanya ibu tadi kantong ngebotolinnya tidak banyak, sedikit-sedikit saja ya. Bu ini nanti minumnya berapa kali? Sekali minum boleh, 2 kali minum boleh, sesuai kemampuan ya. Oke ya, ingat ya, ini bukan jamu. Jamu juga sebenarnya sari ya. Jadi kita bikin jamu tapi tampilannya lebih menarik ya. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Ibu-ibu boleh dicoba bu. Insya Allah aman. Ini hasil produksi kami sendiri bu. Tadi malam kami memproduksinya ya, dibantu sama kakak-kakak, abang-abangnya ya. Mudah-mudahan doakan kami bisa dapat izin dan bisa go di pasaran. Amin, amin ya. Ya, oke. Namanya? Abi. Kelas berapa? Kelas 4. Apa tadi ciri-ciri kalau kita cacingan? Mual. Ya, betul tangan. Bapak ya. Sekarang dari Bapak pertanyaannya. Ya. Tadi untuk sekarang ada berapa langkah? Pintar ya. Oke, pintar. Pertanyaan yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang tanaman atau tumbuhan yang berkhasiat untuk mencegah cacing, ya kan? Nah, sekarang sebutkan 3 tanaman. Siapa dulu? Bila. Sebutkan 3 tanaman yang tadi dibuat untuk jus. Coba, ayo. Ya, lanjut silakan. Ya. Siapa namanya? Oval. Kelas berapa? Lihat dulu bukunya. Iya, bukunya bersih ya. Udah mandi bu? Jam berapa tadi mandinya? 6. Oh, jam 6. Ya, jadi jawabannya apa? Tanamannya? Yang pertama, yang buat jus ada apa aja untuk mencegah cacing? Nanas. Betul, nanas? Satu lagi? Jahe betul? Satu lagi? Kunyit. Sebutkan dulu Pak ya. Bagus, bisa ya. Oke, hadiahnya. Ini hadiah untuk Kopal ya. Selamat. Oke, oh ya, foto dulu. Ya, mungkin Siapa yang mau hadiah lagi? Ini tadi yang minum jamu. Ini yang minum jamu perdana. Oke. Pak Haji, sehat? Oke. Kakak, ibu mau tanyakan. Praktekkan cara cuci tangan yang benar. Ada berapa kak?
Satu, oke. Dua, terus tiga, terus empat, terus banyak lagi. Oke, salah atau betul? Berarti belum berkesempatan menang. Silakan duduk lagi. Pak Haji, sehat Pak Haji? Ya Pak Haji, siapa nama Pak Haji? Siapa namanya Pak Haji? Oh Pak Ilham, Profesor Ilham. Terus berapa Kang? Potong kuku, urutannya dimulai dari tangan apa Bang? Ya, banyak. Dari dimulai yang lain, betul atau salah? Yang benar dari oke, nanti aku belajar lagi, oke? Kita ketemu di tahun depan, oke? Oke, nah, silakan dulu Bang. Yang merasa kukunya pendek, ya, yang sudah potong kukunya bersih, coba hitungannya 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sini. Coba cek. Nah, Pak Dani mana Pak Dani? Pak Dani mana? Nah, Pak Dani. Ini udah memenuhi syarat belum Pak Dani? Ya. Kukunya. Wah, kukunya bersih, kukunya pendek. Boleh dilihatin kan teman-temannya? Ih. Coba lihat. Yang ini. Nah, kukunya pendek ya, tidak panjang. Kemudian di dari kukunya nggak ada kotorannya. Kalau ada kotorannya itu biasanya ada apa? Bisa jadi ada telur cacingnya atau cacingnya. Oke, baik, dapat hadiah. Makin semangat gak ini? Abang mau coba nih. Kelas 6 mana suaranya? Kelas 5 mana? Suaranya mana? Makin semangat gak? Kelas 4? Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1? Ini masih makan gak ya? Udah ya? Nah, abang minta untuk kita berdiri semua. Maju, Ciki, mundur. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. We are in the trend of love. 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 When I say cakap, when I say Ciki, when I say cakap, 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 Ciki, when I say Ciki.